Nama saya Nurfarin Tutu Saada, NIM 21502100084. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dan yang kedua, ada konsep demokrasi. Dari sekian banyak varian demokrasi, sebenarnya secara singkat, beberapa konsep demokrasi bisa dipelajari dari dua aliran besar, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi sosialis atau komunis. Demokrasi liberal sendiri dicirikan dengan adanya kebebasan penuh pada individu dan sering disebut demokrasi konstitusional. Sedangkan demokrasi sosialis atau komunis dicirikan dengan dominasi kekuasaan atau pemerintah untuk mengatur urusan-urusan warganya. Dari dua aliran tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik demokrasi memang lebih bersifat menyesuaikan dengan karakter masyarakat setempat dan melakukan adaptasi sesuai yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Nama saya Yundratul Takiyah, NIM 21502100085. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi dalam sistem NKRI. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi, sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama, masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peran parlemen serta B, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensil. Yang keempat, masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi Pancasila setelah reformasi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang prospek demokrasi di Indonesia. Ada dua hal yang bisa jadi indikator untuk menilai ada atau tidaknya upaya perwujudan demokrasi. Yang pertama, adanya sikap belajar yang tumbuh di kalangan pelaku untuk menyadari dan menggunakan hak-hak politiknya, seraya menghargai setiap perbedaan dan pluralitas tanpa memaksakan kepentingan dengan menggunakan kekerasan. Yang kedua, terkait konteks konsolidasinya yang ditandai dengan diterapkannya sistem politik yang secara prosedural bersifat terbuka dan selalu memunculkan dorongan bagi peningkatan kontrol rakyat terhadap pemerintah untuk mencegah penguasa politik bertindak demokratis. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama Nila Rahmawatika, NIM 21502100086. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Syarat-syarat integrasi nasional diantaranya adalah 1. Anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Di antaranya yaitu
Yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Yang keempat, wujud ideologi nasional. Yang kelima, budaya gotong royong. Dan yang keenam adalah antisipasi ancaman asing. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga Pancasila yang terdiri atas dua kata, yaitu persatuan dan Indonesia. Sila ketiga dari falsafah Pancasila ini semula dalam konsepsi Bung Karno yang dinamakan kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Sila ini merupakan suatu formulasi yang mencerminkan paham hidup yang dikenal dengan paham individualisme, yaitu paham yang berdiri sendiri tanpa didampingi oleh paham lainnya dan akan menjadi dasar titik tolak lahirnya paham liberalisme. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu 1. Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. Yang kedua, kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu nasib sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan, penjajahan, dan kebahagiaan bersama. Yang ketiga, kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Yang keempat, kesatuan wilayah, yaitu keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia. Yang kelima, kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Di Persatuan Indonesia adalah satu untuk Indonesia, walaupun keadaan di masyarakat sangat penuh perbedaan, tetapi harus menjadi satu daerah Indonesia yang rela mengorbankan kepentingan golongan demi negara Indonesia. Meskipun diketahui bahwa dalam masyarakat Indonesia sangat kental dengan berbagai budaya yang berbeda, namun tetap harus rukun menjaga kedamaian Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri.